Lagi ada international break, tapi kita nggak break karena kita tetap akan bahas nih ya di episode Box to Box Football Show. Show. Ini nggak break karena bosnya nggak suka ya sama break. Iya, nggak suka dia break. Dia suka berak. Apa sih? Nah kan BRE kan sama-sama hurufnya sama. Akronim. Bukan akronim. Ya jelas kita akan bahas kemenangan Indonesia. Ini history ya. Ya. Lagi-lagi history sejarah Indonesia U17 menang lawan Honduras. Yes. Dan ramai juga sepak bola antar SMA di mana Dex? Thailand. Di Bangkok ya? Ya. Thailand. Dan juga pertanyaan pastinya kenapa timnas Indonesia senior nggak main di jeda internasional? Selain memang kata Pak Erick Thohir ya bilang kita nggak main, tapi kenapanya ntar kita jelasin. Kita langsung bahas aja soal kemenangan Indonesia lawan Honduras. Yes. Setelah kita kalah dari Zambia dan Brazil, Yap. ya bener kan? Betul. Iya. 1-3 dan 0-4. Yap. Tapi akhirnya kita bisa menang. Ya. Dan kemenangan pertama pastinya sejarah juga nih. Apa emang kita sebenarnya di grup itu kita terbaik ketiga gitu menurut lo? Emang layak atau ini kejutan menang lawan Honduras atau gimana? Kalau pertama-tama gue pengen memberikan apresiasi karena ternyata setelah gue cek Indonesia menjadi negara satu-satunya dari Asia Tenggara yang pernah menang Di di Piala Dunia U17. Karena Thailand pernah ikut 2 edisi tahun 97 dan 99. Dua-duanya mereka kalah, nggak ada menang. Tapi Indonesia bisa menang di tahun 2025 ini. Tapi Thailand ini dapat poin. Dapat poin kalau Seri tidak ya? seri satu ya. kali. Dia Ya nggak level seri lah. Jerman kalah 6-2 dia sama Jerman. Oh iya. Tapi sorry, kita kalau yang di ronde 4 Piala Dunia, Yes. ada nggak Asia Tenggara yang pernah? Enggak, Timnas senior juga kita paling jauh nih. paling jauh kan Sorry. 3 waktu itu Vietnam sama Malaysia, Thailand. Thailand, sorry. Ronde 4 tuh baru ada sekarang. Baru ada sekarang. tapi Sebelumnya ronde 3 doang paling jauh. tapi Tapi poin ada, Thailand lolos juga. Pernah? Pernah ronde Pernah. 3. Indonesia, Vietnam juga. Indonesia pernah ronde Tapi poinnya 3. bayangan siapa? Indonesia Nggak, gue cari-cari aja bahasa Indonesia. terbaik Indonesia Oh, dalam sorry sejarah. Thailand, sorry. Apalagi Malaysia tadi. Aduh. Tim Selangor juga kalah kan ya, sorry. Malaysia sorry banget itu urusin dulu 7 pemain ilegal kamu. Aduh. Nggak, kita bahas Indonesia deh, fokus Iya. di situ ya. Biar nggak nyari musuh banget, Bib. Gimana? Maksudnya tadi pertanyaan gue, apakah dari 4 tim ini, Zambia, Brazil, Indonesia, Honduras, di grup ya, emang Indonesia ya sebenarnya peringkat ketiga? Oh, Atau ini sebenarnya kita harusnya paling Overachieve. jelek tapi lebih jadi bagus, atau sebenarnya kita harusnya lolos sama Brazil misalnya tapi kita nggak lolos? Enggak, emang Secara prediksi? secara permainan kita memang sangat layak berada di peringkat 3 ini dan Tiga. Memang tapi pot 4 ya? pot 4 soalnya kita pot pot 4. Jadi kita dirasa lebih jelek dari Honduras? Iya. Gila. Oh enggak, kita pot 3 Honduras yang pot 4. Kan kita Oh iya? kita ikut Oh iya? di Piala Dunia 2023. Oh iya. Tuan Berarti ini rumah. emang pas ya? Pas, karena Zambia sendiri bermain imbang satu sama dengan Brazil. Bahkan Gila. Zambia unggul terlebih dahulu lawan Brazil. Sebelum Brazil samakan kedudukan menit 81 lewat siapa Leite Santos lah, lupa gue namanya deh itu. Kayak Adriano ya. Leon. Kayak Adriano. Semua orang Brazil Leite. Iya. Adriano paling. Leon kalau tidak salah ya pemainnya Brazil. Menit 81 gue ingat. Leon Gue Wijaya nonton. juga ada tuh. Ya memang Zambia ternyata dalam kekuatan Afrika mungkin anomali kayak Korea Utara di kejuaraan usia. Selalu bagus di kejuaraan usia, kejuaraan kelompok umur. Cewek juara tuh Korea Utara ya? Korea Utara mah selalu jauh kalau Juara cewek apa gitu dia? Bola cewek? Jepang kali kalau misalnya Enggak pernah. Gue lihat kemarin apaan ya? make sure dulu, Kualifikasi. Enggak bener Make Korea sure- Utara ada, coba Oke, Google. coba make sure dulu. Tapi Yang cewek ya? Yang cewek ya. Coba Gue lupa futsal atau bola. make Sumpah. sure memang kalau kejuaraan kelompok usia itu kan kadang-kadang ada beberapa negara memang bagus ya. Ya contohnya kalau di Asia tuh Korea Utara. Bahkan Korea Utara lolos sebagai peringkat 3 terbaik nomor 1 poinnya 4. Dan menurut gua kita pernah dibantai sama Korea 6-0 ya kalau tidak salah di Piala Asia Under 17 waktu itu di babak 8 besar. Menurut gua nggak buruk-buruk amat dan ini sejarah. Dan kemarin dalam konferensi pers terakhirnya Nova Arianto juga mengungkapkan bahwa harapannya ini bisa jadi starting point yang bagus buat the wall of squadnya timnas Indonesia. Jadi kedepannya jangan lihat kita nggak lolos ke babak knockout tapi pemain drop nggak. Ini malah jadi starting point yang sangat bagus. Mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa di Piala Dunia, dapat kemenangan siapapun yang main, mereka ya artinya punya pengalaman yang sangat besar di panggung Piala Dunia dan ya mendapatkan aplaus dan apresiasi juga tentunya dari pelatih Sintayong. Tapi Siapa tadi? Kenapa? Tuh, juara dia.
Juara U17. Piala Dunia U17 cewek. Oh 17. Iya, 17 cewek. Cuma setahu gue Rambut memang sama semua tuh. Jepang sih yang jago ya. Rambutnya sama semua. Tapi Iya. kalau cowok sebenarnya U17 itu paling meraja itu Nigeria 6 gelar. Nah Oh. ini. Cuma Nigeria absen di 2025. Padahal wakil Afrika ada 9 atau 10 gue lupa. Berarti deh. kalau kayak gitu regenerasi mereka masalahnya. Enggak, sekarang biasanya. Afrika udah lebih, ini kan seperti bahas di box geografi kan. Afrika yang sekarang tuh yang usia 17 itu udah lebih merata. Jadi negara-negara kayak Zambia, terus juga Mali gitu-gitu udah bisa bagus. Nah, Oh karena karena nggak terlalu dominan ya. Jadi yang lain naik juga bareng sehingga ada kemungkinan Nigeria kalah kompetitif lah dari mereka gitu. Dan lo kalau ingat tuh kayak Osimhen itu lahirnya tuh dari Piala Dunia 17. John Obi Mikel. John Obi Mikel, terus kalau Inggris tuh Foden. kayak Phil Foden kayak gitu juga. Ini dari siapa 17. Solanke yang dulu meledak. Iya, Dominic Soalnya Solanke. juara ya. Cuman Euro yang kita harus Euro. ingat bahwa pada saat mereka main di Piala Dunia 17 tuh ya mereka belum jadi siapa-siapa. Jadi kayak Osimhen tuh orang belum pada tahu Osimhen tuh siapa, Phil Foden juga belum pada tahu siapa. Tapi menarik ketika gua nggak tahu ini media resminya FIFA apa bukan, mereka merilis nama-nama yang dikira-kira bakal meledak. Dan sebelum Piala Dunia Nah, dimulai, ntar Leite itu meledak tuh, Bib. Ntar. Leon coba cek deh. Leon bukan nama yang gol lawan Zambia. Enggak, tapi gue menarik Indonesia dimasukin nama ada Siapa? dua nama, Goli. Siapa? Zahabi Goli sama Evandra Floresta. Dan dua-duanya tampil memukau. Terutama sebenarnya waktu kita kalah sama Brazil 4-0 itu memang secara skor kita kalah telak, tapi secara permainan lebih baik dibandingkan ketika kalah dari Zambia 3-1. So memang perkembangan ternyata ada, masif juga. Waktu cuma beberapa hari punya waktu untuk memperbaiki tim. Gua harap tim ini sih bisa panjang umurnya. Maksudnya kan masih ada kelompok umur lain yang masih ada Piala Dunia U20 nantinya. Masih ada Piala Asia U20 dan ya mungkin muaranya di timnas senior. Yang di Indonesia tuh juga U17 kan Piala Dunia? U17 2023. Oh 17 ya. Oh dia 2 tahun sekali? 2 tahun sekali, ntar ada lagi 2027. Oh. Sekarang U17. Enggak yang waktu di JIS. JIS 2023. 2023. Iya maksudnya kan. Cuman 3 habis tahun ini rumah. setahun sekali. Oh Nggak setelah ada- ini. Setahun sekali Piala Dunia? Iya. Serius? Piala Dunia U17 pokoknya semua Piala Dunia kecuali senior ya, setahun sekali. Biar apa ya? Biar ada pemasukan terus. Iya lah. Tapi itu juga- Sponsor, nih. sponsor. Jadi itu juga FIFA. regenerasi. Kan lo kalau ingat kalau dulu tuh Piala Dunia Piala Asianya U15, Piala Dunia U17 karena kualifikasinya kan dari situ kan U15 nanti U16 Piala Asia main. U16. Nah sekarang enggak langsung, jadi tiap tahun tuh pasti ada U17. AFC juga pasti ada karena itu bentuk kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia. Iya. Tapi sebenarnya Piala Dunia kalau setahun sekali kayak kurang sih. Iya. Masa Kayak- kurang bagus ya? Cuma- Bukan kurang banyak. Harusnya 2 tahun sekali lah. Cuman FIFA Nggak kompetitif gitu FIFA loh. menyikapi ini dengan menurut gua dengan baik dalam hal efisiensi ya. Mereka 5 tahun ke depan tuh mainnya di Qatar terus. Di Aspire Arena. Di Aspire Arena tepatnya. Jadi itu tuh jadi kayak mini city gitu. Ada 13 lapangan Untuk cuman bola. yang dipakai 8 Iya. sama Apa satu namanya? stadion. Aspire Aspire. Arena. Expire. Aspire itu sana. Aspire. Oh, Aspire. Aspire. Oh, Inspire to inspire gitu ya. Ya mungkin. Tapi yang menarik lucunya karena lapangannya berdekatan, kemarin pas gua nonton Indonesia lawan Honduras, belakangnya tuh Kolombia atau Ekuador lagi main. Jadi supporternya Kolombia tuh kayak nyaru di belakang gawangnya. Oh, jadi deket-deket. Dekat-dekat. Lapangan Lapangannya deket-deketan. 9 apa 10 tuh. Oh, deket- padel. Jadi ada 13. PIPC 9 lapangan Iya. tuh. Iya. Ada 13 yang dipakai 8 buat Piala Dunia. Gila. Terutama di babak Indonesia lu main Bro. lapangan 2 ya. Iya. Tapi emang gitu. Jadi gue Jadi pernah, pas sewa sepatu bola. gue pernah. Satu. Tapi buat yang level junior itu emang lebih efisien kayak gitu. Karena gue pernah datang ke Danone Cup Bener. di Barcelona waktu itu. Agak di luar Barcelona lah, di Salo. Dan kalau untuk nggak salah. U12 ya? Agak U12 U13 kayaknya deh. 13 ya? Ya Iya. masih muda banget Iya. kan, Iya, SD iya, gitu iya. kan. Oh Danon, lu Danon. SD U12, U13 Iya. berarti saat Iya ini. iya iya. Enggak SD banget lah itu. Iya. Udah SMP. SMP kali ya. SMP. Danone dan itu beneran di satu lapangan itu buat tim A sama tim B, yang lapangan lain tim C sama tim D gitu main gitu. Itu efisien banget dan Iya. menurut gua dengan kayak gitu kan sebenarnya enak buat anak-anak itu buat main dengan fokus ke pertandingan tanpa harus semua mata tertuju pada mereka gitu loh. Yes, yes. Ya kan? Jadi beneran udah fokus buat main aja gitu. Gue yang berkesan sama Danone nih, itu karena Indonesia di usia segitu tuh kayaknya top 20 masih dapat tuh ya, apa top 30 gitu. Maksudnya Iya, Irvin Museng. Iya, 16 besar kalau 16 ya, 16 maksudnya Irvin. bagus banget masih belasan. Dan gue inget itu satu, yang kedua yang gue inget dari Danone adalah momen dimana salah satu GOAT ya Zidane itu pertama kali denger Indonesia waktu itu. Jadi dia ditanya gitu sama orang kayak kami dari Indonesia gitu.
What's Indonesia gitu. Akhirnya dia notice dan dia tahu Indonesia di situ. Dari Danone ya. Maksudnya Danone kan Prancis kan. Di situ terus kayak dia akhirnya notice gitu loh. Oh Indonesia bagus juga timnas lo gitu. Tapi putaran finalnya tuh yang gue inget, gue terakhir di Barcelona itu mainnya di Stadion Espanyol. Espanyol. Luis Iya. Companys bang. Oh. Yang di pinggir jalan tol tuh, yang agak di luar dikit ya. Tapi yang menarik dari kalau kayak Danone Cup itu kan sebenarnya kan punya swasta ya berarti kan, yang punya Danone sendiri. Gue ngeliat turnamen-turnamen kayak Danone ini tuh harusnya lebih banyak sih. Tetapi memang di usia 13, 14 atau 15 setelah itu baru Piala Dunia start dari Lu tau gak di U17. Indonesia ada kayak gitu? Iya. Dulu gue ada, pernah ada, main. ada. Yaitu Kamina, Campina ada. Campina SSB. SSB. Jadi gua tahu. kayak Asiop gitu kan. Iya. Nah kalau gue dulu zaman sekolah Coca-Cola Cup. Oh main. Coca-Cola Cup. Merah itu. putih. Itu. Kalau gue Jakarta PT IKA mainnya. Tapi itu awal, menurut gue itu awal mini soccer tuh. iya, Karena soalnya 7 lawan 7. Iya. Iya. Kalau gue tahun 90-an Lapangannya tuh panas gila Pfizer. Coca-Cola Cup. Pfizer gue belum Piala ngerasain gue Pfizer Campina. Pfizer vaksin. Iya, bukan vaksin dong. Iya, maksudnya merek. medical, iya. Kesehatan. Bukan vaksin doang. Maksudnya Pfizer itu Iya, kan, iya, perusahaan iya, itu iya. kan. Perusahaan kesehatan. Tapi Dex gini, balik lagi ke Indonesia ya. Kita menang lawan Honduras ini gimana? Apa kayak tadi Labi bilang, ya sebenarnya emang kita pot 3 ini wajar aja kita menang. Kita istilahnya apa ya, second runner up lah. Gitu kan. Runner up, kita second runner up. Runner up Gitu. terbaik 1. Iya kan? Jadi sebenarnya biasa aja gitu. Atau ini sebenarnya hal yang memang bisa di-celebrate atau Menurut gue sih ini karena bersejarah, karena ini kan kemenangan pertama di Piala Dunia manapun, level manapun. Ini patut diselebrasi. Cuman emang Honduras levelnya di bawah kita sih. Bahkan betul. Zambia pun tadinya orang-orang mikir di bawah kita. Ternyata pas gue nonton pertandingan ya emang gue sengaja nonton di atas kita. Ternyata Seseram Zambia. itu ya. Lawan Brazil nonton. Lawan Brasil nggak nonton. Gue agak ini ya, kuriosnya tuh pas lawan Brazil nih dia kalah apa enggak? Ternyata unggul lebih dulu. Emang Emang sih jago apa sih Brazil sih jago banget. Brazil tetap Karena tim Brasil senior kan 5 kurang kali, nih 5 kali sekarang. juara. 5 kali juara. U17. 2023 siapa yang menang? Terakhir tuh Kan Kan Indonesia. Jerman sama ini Yang finalnya. di Indonesia, Jerman sama siapa? Ukraina. Manahan. apa lupa gua. Jerman sama Oh Jerman sama Jerman sama Argentina. menahan. Enggak maksudnya di Irak. Manahan mainnya. Sama Argentina. Sama Argentina. Oh iya si Finalnya. Echeverry ya. Iya, Echeverry, River Plate. Nah maksudnya Brazil itu di yang lalu juga biasa aja atau Brasil main di 2023. JIS musim Lumayan di ya pas di 2023. Jis lawan Inggris ya bagus mainnya. Bagus ya. Inggrisnya Inggris mewakili kan? Oh iya itu pemain tuh. Box. Arsenal. Iya. Nah tapi kalau tadi ya kita geser ke Asia Tenggara, Yep. ya kan? Walaupun nih kita lebih bagus. Iya, emang lebih bagus secara rekor jadi lebih bagus. Minus kita itu belum pernah juara AFF Cup doang. Iya. 2026 juara bismillah. Jadi bagusnya ini ya, apa subjektif kayaknya ya. Karena kan gak ada piala, bagus. Dicari-cari. Bukan subjektif, relatif. Relatif. ya. Kreatif. Dari mana Enggak, bagusnya? bagusnya dicari-cari. Tapi yang bagus di Thailand, paling nggak final kompetisi antar SMA gokil. Yap. Medsos gokil. Iya, Kita iya. punya di Indonesia itu basket. DBL DBL, gila. DBL. Jujur DBL gila. Indonesia Arena tuh levelnya tuh ya. Setara timnas futsal, setara final Pro Liga Volley misalnya. Tapi di Thailand kemarin kompetisi antar SMA. Iya, iya. Gila. Itu final. Yang menang tuh apa kalau nggak salah tim apa sopir apa gimana gitu. Bus. Sopir, Gue tim cerita sopir, gitu. Angkot bukan angkot, bis sih, mini bis gitu lah. Minibus gitu, Ah. iya. Maksudnya SMA khusus anaknya supir bus. Enggak, bukan. Nih, gue cariin dulu. Enggak, lu lanjut aja. Gue akan sambil nyari. Tapi Jadi- dia sebagus ini yang Jepang pembinaan SMA segala atau gimana? Kalau Kemarin dari gua kualitas ini. pertandingan sih gue nggak tahu ya. Cuman dari antusiasme penonton sih tinggi. Ini gambarnya udah keluar belum? Tadi udah keluar ya. Kalau dilihat tuh kan penonton sampai pinggir lapangan tuh. Nah gue kan kemarin Sarkam tuh jatuhnya. kemarin kan gue abis belajar itu di Garuda Academy ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh tuh kayak gitu. Nggak boleh memang. Nggak boleh. Kalau pertandingan profesional nggak boleh kayak gitu. Penonton nggak Sekalipun boleh sampai pinggir. tingkat SMA. Nggak boleh. Nggak boleh, Masuk nggak settle ban tuh nggak boleh. boleh. Settle ban itu ini ya barriernya. Itu bukan buat penonton, buat yang bekerja di situ. Ada Yang pakai ID ada- card Panpel lah, ya. panpel ya. Panpel dan sebagainya. gitu. Hmm. Udah tuh. Oh ya, ini nama yang menang itu Montong Witaya. Ya, bener ya Dex Montong ya? Witaya. Montong Jaya. Montong Dari Witaya. Mongtong. Kayak nama tur tuh. Iya, dan Witaya. ini dia di desa kecil. Apa namanya sekolahnya. Itu desa kecil. Jadi untuk bisa apa namanya buat transportasi itu ya beneran ini apa namanya kayak naik angkot gitu. Oh. Bener I see, bener I see. ya. Tapi ini sih Montong tapi Witaya. iya tapi gokil sih emang kalau misalnya tingkat SMA abis itu yang juara itu kayak yang dari mana gitu nggak terlalu kayak karena kemarin futsal aja kan yang kemarin tuh di final Indonesia Arena yang gua bawain itu futsal series juara satunya ini ngalahin Surabaya ya SMA Surabaya Truk, bukan angkot truk tua gitu lah yang kayak kalau lo lihat di jalan-jalan tuh kayak biasa ngangkut abri gitu. Oh iya Betul. truk tua. Iya, Truk iya, tua. iya, Tua, gitu, Pak. gitu. Iya, Kepikiran. maksud gue tadi gue lanjutin ya. Yang final futsal kemarin yang ada di futsal series itu ya, yang Game of Society.
yang di Indonesia Arena mainnya di Indonesia Arena lo bayangin. Ini dari babak regional sampai final sampai akhirnya juara ngalahin Surabaya. Itu adalah sekolah di Tasikmalaya. Tapi dari Tasik itu masih ada mungkin sejam kali. Iya. Namanya SMK Bantar Kalong. Bantar Kalong. Oh itu yang Gokil iya, menurut gua. Itu pas balik wah arak-arakannya sama bupati. Bener, itu bener. diarak sama bupati, sekolahnya Bener. langsung jadi salah satu sekolah berprestasi Iya dia. di Tasik gitu. Di Tasik, Jadi kabupaten. iya kabupaten. Jadi maksudnya apa ya? Kayak tadi kan misalnya Montong Witaya Witaya, tadi. iya. Maksud gue juga mereka naik kendaraan apa segala. Jadi ada cerita fight-nya bener. gitu. Laskar Pelanginya ada gitu. Sebenarnya kan kalau lo lihat sejarahnya Danone Nations Cup itu di Indonesia itu kan yang tanding antar SSB kan. Yap. Dan itu bisa jadi beneran SSB dari bukan kota besar gitu loh. Dari kota kecil atau dari kabupaten gitu. Jadi menurut gua Cinderella story-nya kerasa banget gitu ya. iya maksud gua gini yang bisa diambil pelajarannya dari tadi ceritanya Montong Witaya, terus kemudian tadi siapa apa Kalong? Sorry, SMK Bantar Kalong, Bantar SMKN. Kalong sama cerita-cerita Di cerita-cerita Danone Nations Cup itu kan sebenarnya adalah lu mencari talent itu kan bisa sampai ke pelosok. Dulu kita ingat Indra Syafri juga U19-nya belusukan gitu ya. Ketemu Jadi- Ilhamuddin. Iya itu maksudnya kan yang bisa ditarik benang merahnya adalah talent bisa dicari sampai ke pelosok gitu. Nah, gimana caranya yang dari pelosok ini keluar dan terekspos? Gitu loh sebenarnya. Ya mau nggak mau dengan kompetisi yang berjejaring sampai luas gitu. Dan itu menurut gua itu yang terjadi di Thailand itu tadi gitu. Jadi dia memang mencari membukakan kesempatan untuk SMA bahkan dari pelosok gitu ya. Untuk ikut main gitu loh. Partisipasi. Ya, jadi semuanya ikut berpartisipasi gitu. Tapi emang kalau Thailand tuh emang terkenal sih. Kan dia banyak piala gitu kan. Cuman ada satu piala sih yang paling terkenal kalau di Thailand tuh. Namanya Piala Sawadi. Sawadi. Iya, pernah denger. Iya, Sawadi Cup. Pernah Gue udah tahu, gue udah tahu itu. Iya, tahu. Gue pernah denger makanya. Udah Sama tahu ini gue. ada juga kalau dia menang Sawadi, dia akan tanding di Saudi. Kapunka. Kapun kau. Udah gue udah tahu. Iya, gue pernah denger. Udah Di tahu. Kapun Cup. Ya. Itu juara Kapun. Tapi yang menarik kalau yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya Sawadi Cup. yang Bagus juga ya. under 13, under 15 dan under 17 itu kan Dia seneng ngomong joke sendiri. Bagus juga ya. Mas gue nilai jokes lu orang lain. Iya. bukan Coba, lu, bukan yang lu. lu. Kalau komentar, Gue ngebayangin di Thailand ada beneran Sawadi Cup gitu loh. Salah terus kalau komentar menurut lu itu ide bagus apa enggak? Coba apa dia nilai jokesnya bagus? Enggak kayak Tulis. Sawadi Cup. Lucu juga. Tulis. Kita kalahkan lah judul-judul komen. Tulis. Jadi Saudi Cup lawannya Biar Kapun valid. Cup. Kapun Cup. Iya kan, jadi Saudi Cup semuanya kan cup belakangnya. Iya. Jadi bisa tuh. Kan jadi hilang kan. Iya. Aduh, Makanya jadi kita topik udah bener. Iya. Mas juga kalau lu kait-kaitin gitu kan ntar Indonesia bikin. Bo namanya. Bokap. Bokap. Nyo. Sama best. Best Cup. Kalau juara. Best Cup. Kamu juara, kamu juara. akan jadi best cup. Enggak, balik ke bola boleh. Oke. Tolong jaga si cup. Iya. Tinggal dulu Ros yang belum Ros. Ikan lu. Apa ikan? Kak. Kakap. Lanjut. Ya itu, jadi soal itu dia ya maksudnya yang kita mau sampaikan juga soal berjenjang, soal kayak berjejaring. berjejaring juga. Hmm. Tapi kan ini juga seru ya karena sebenarnya kalau misalnya ada kayak gitu misalnya program entah federasi atau dari mana itu biasanya menstimulus. PSSI itu punya Asprof loh. Itu Iya, udah berjejaring makanya. sebenarnya. Dan harusnya Makanya. Asprof yang tanggung jawab kan. Iya. Jadi sebenarnya udah ada nih Iya. ibaratnya si slot-slotnya tinggal Ada. dikembangkan saja kan gitu. Betul. Karena Liverpool yang disebut. gue lihat juga ini nggak cuma di Indonesia ya, maksudnya ada di negara-negara lain juga. Akhirnya yang bikin kayak gitu juga adalah swasta Iya. Yes. atau perusahaan, which nggak apa-apa juga. Apa? Ya kan kayak tadi gue bilang kayak society, terus kita juga tahu ada provider yang bikin Iya, cup gitu kan, ada beberapa provider gitu. media, Liga Kompas. Iya media juga. Media tuh berapa ya gitu ya? Kategori Kompas siapa? tuh apa? Top skor. Top Liga score. top skor. Oh, tuh. top score, Top iya. skor Kompas 15. juga ada kan? U15. Kompas juga ada kan ya? Kompas dulu ada. Iya. Liga Kompas Gramedia. Iya. Tapi bocah masih main. Maksudnya Iya, anak remaja gitu. SMP SMA. Iya. Oh, iya gue tau kalau yang top score yang main di Asiop kan, sentuhan. Hmm. Iya. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak, ya maksudnya apa yang dilakukan juga misalnya federasi melalui Ausprof itu bisa juga menjadi stimulus juga. Atau ya ibaratnya ayo kita bikin gitu. Yes. Karena kerjasama sama swasta juga nggak masalah, bagus banget. Bener, kan. bener. Gitu. Sebenarnya gini, gue merasa bahwa ketika federasi itu punya jejaring, resource-nya ada untuk jejaringnya ya, gitu. Itu mereka tinggal menjadi pembuka pintu aja. Coba yang ngejalanin tuh ya
hire swasta. Mm-mm. Menurut gue ya, itu gue nggak tahu apakah itu udah dicoba atau belum ya, gue bisa aja salah. Ya. Tapi menurut gue itu ide yang sangat menarik karena gue menantikan ada sebuah kejuaraan kayak yang di Thailand itu atau kayak di Jepang Interhigh. Interhigh itu kan macam-macam ya. Ada bola, basket, even baseballnya itu Baseball juga. olahraga paling Itu Jepang terkenal. Iya. Baseball tuh olahraga paling terkenal di Jepang. Sampai dia punya kanji sendiri tuh, yakyu. Wow. Gitu. Hmm. Kan kalau sepak bola kan masih pakai katakana tuh, saka gitu ya kan. Nah, Nggak, sorry, apa hubungannya kalau lu sampai punya kanji sendiri? Udah masuk What's the budaya. importance gitu loh? karena Gua mereka belum mereka menyebut sepak bola itu soccer dengan bahasa serapan saka. Oh, Masuk budaya gitu. Oh, maksudnya Budaya. jadi kosakata Jepang. Iya, yakyu baseball itu. Ya ada sih sebenarnya penyebutan bola sepak tapi tidak umum gitu. Saking populer di sana maksud lu gitu. Iya, Gue lagi tapi- nyari korelasinya tuh. iya, Kenapa jadi- ada jadi- kanji? Kalau yang umum di Jepang itu baseball tuh yakyu. Bukan kalau soccer itu saka gitu. Ada sih penyebutan bahasa Jepangnya cuman Indonesia tidak nggak ada umum. baseball kan ya Bang ya? Baseball Indonesia Baseball. Ya maksudnya Ya serapan kan? Serap- ya, intinya iya. si yaku itu kan kayak jadi bahasa Jepang gitu kan. Iya. Jadi bahasa Sebenarnya bukan sama- serapan. Sama kayak sepak bola di kita jadi kayak football, di kita jadi sepak bola gitu. Oh, ada Bukan sepak. football. Iya, kayak bukan kayak bisball jadi bisball gitu Oh, ya. iya, iya ya. sih gua. Bukan bola pukul gitu ya. Iya, atau ini ya sepatu jadi spokat kan. Pokat itu Itu Indonesia banget, Indonesia banget. Nah itu di sana itu ya baseball sebagai olahraga terkenal SMA main di Koshien gitu kan ini ya sangat-sangat luar biasa. Nah gue mengharapkan gitu loh Indonesia tuh karena sebenarnya kalau perkara animo itu menurut gue bukan di level senior ya. Tapi Bukan di level klub juga. ya, level junior tapi nasional. Gue udah menyaksikan sendiri dan gue udah berulang kali bilang di podcast ini, gue menyaksikan sendiri bagaimana bulu tangkis pernah sangat ramai di antar kota ketika ada sirkuit nasional. Sirnas. Itu rame, serius. Mereka yang main itu kan klub pemain klub. Terus kemudian kalau misalkan abis tanding itu ada tuh anak SMA minta tanda tangan. Padahal belum masuk pelatnas gitu Belum loh. terkenal lah. Iya. Itu menurut gua amat sangat bisa gitu menarik animo gitu. Apalagi sepak bola gitu loh. Yang menurut gua sama bulu tangkis tuh animonya bersaing lah Ya. gitu. Oke, karena ini kita bahas kategori umur, ya kan. Sekarang kita langsung timnas senior aja lah. Oke. Karena nggak main nih timnas senior kita, nggak main di jeda internasional November Iya. dengan alasan PSSI belum punya head coach sehingga nggak ada rencana uji coba dan pertandingan resmi. Tapi U23 main 2 kali. Jadi kalau nggak salah narasi publiknya adalah kita fokus mendukung timnas U23, betul Untuk begitu SEA ya? Games. Untuk SEA Games, Games. persiapan SEA Games ya gitu Betul. ngomongnya ya, gitu. Tapi baik lagi Bib, lo kan tadi bahas soal ASEAN, negara ASEAN. Kita satu-satunya negara ASEAN yang absen bertanding. Kenapa November. tuh? Kenapa tuh? Iya kan? Iya betul, nggak ada kita Iya nggak ada kan? Lo jadwal. tadi ngomong soal ASEAN kan? Iya, Malaysia pun lawan Nepal. Kenapa? Ya. nasional. Iya. Tapi gimana menurut lo Bentar, ini? sebelum Labib jawab ya. Iya. Soalnya gue ngedata juga. Kan yang kemarin tersingkir dari babak keempat kan ada Oman juga kan. Iya. Oman main nih 3 kali bahkan di Oke. November lawan Sudan, Pantai Gading sama Somalia. Wow, menarik. Yang udah tersingkir juga Bahrain main lawan Djibouti. Irak. Kuwait lawan Tanzania, Gambia, Mauritania. Irak main lawan Uni Emirat Arab. Kan mereka yang lolos. Oh iya, Mereka iya, main Oh, away. mereka round 4. Main Round 5, round 5 mereka main home round itu. 5. Terus juga yang udah lolos Palestina main lawan Basque, Catalonia tuh bukan Bask. bukan ini ya, bukan pertandingan resmi, Resmi. ya. Tapi habis itu pertandingan resminya lawan Libya. Wow. Sebentar. Ini menarik ya. Palestina lawan Basque Ya. dan Iya. Catalonia. Catalonia. Katalunya. Maksudnya Menarik, itu pilihan paling menarik. pilihan pertandingannya menarik sekali menarik. ini. Sangat menarik. Apakah mereka Penasaran. ingin ini berdiskusi ya? Siapa yang main dari Basque dan Catalonia sekarang? Tapi itu juga bisa dilihat negara yang lagi kacau balau aja masih bisa main. Masih bisa main. Wah Nah, iya juga tuh. yang menarik Korea sama Jepang. Ini akur nih. Sama-sama lawan Ghana dan Bolivia. Oh, tukeran. tukeran doang. Iya. Kayak Ghana Iya, Bolivia iya. maksudnya biar transport sekalian gitu bang kayaknya. Ibaratnya kan gue lagi di Kemang nih, abis ini gue ke Pejaten gitu. Bayar Iya, agensinya iya, sama. iya, Karena kan iya, dekat iya, itu iya. maksudnya. Iya. Itu transitnya nyampe. Jadi kita transit di Jepang, kita tanding dulu sama Jepang habis itu ke Korea. Dari Korea. Pinter sih menurut gua. Tapi Palestina balon basket sama Catalunya gok sih. menurut gua. Itu menarik siapa yang main sih buat Basque dan Catalonia sekarang. Gue punya cerita. Karena mereka nggak resmi ya. Iya. Itu nggak resmi. Tapi kan sebenarnya kan ini top skornya si siapa tuh basket itu ke si Aris Aduriz itu kan. Nah, hari Kalau Senin. nggak Saduriz. Maksudnya Bilbao, nama-nama yang Bilbao. familiar banget buat kita. Catalunya Iya. mungkin yang main siapa ya? Itu gue pernah 2019 Barcelona ya. Apa itu? Gue ke Spanyol 2019. Oke. Hari terakhir gue kayak gue pernah cerita ke Dex. Jadi
gue cabut dari Barcelona, besoknya mereka demo demo Itu nggak bisa kemerdekaan. Udah pulang ya. Itu bandara tutup semua. Oh iya. Iya. Jadi gue bersyukur gue pulangnya sehari sebelum demo itu. Tapi kantor gue bilang harusnya kamu tetap di sana jadi bisa berita Bisa lah. beritain. Anjir. Berita lu bagus viewsnya, gue nggak pulang. Wah, ya serem. Dikit dan sebagainya. Nggak gini martir nggak gini. Dibalik lagi ya. Balik lagi, Balik balik lagi. Soal Balik. Indonesia pastinya ada berdampak dong. Iya. Soal poin FIFA yang bisa hilang gitu kan. Kalau poin atau FIFA gimana? sih nggak Ya hilang udah. ya. Mungkin bisa disalib atau mungkin Malaysia lebih jauh saat ini. Dan kalau gue lihat kenapa Indonesia akhirnya nggak memilih ya mungkin banyak alasan juga dan juga tapi alasan yang dipakai untuk mendukung Road to SEA Games 2025 sebenarnya cukup bagus. Tapi kan bisa juga ya tim SEA Double. Games Iya. tetap main, Senior timnas tetap senior juga tetap Iya. main. Even cuma satu game pun Satu game nggak apa-apa, sebenarnya nggak betul. masalah. Dan menariknya adalah coba misalkan tetap ada pertandingan persahabatan atau friendly match, lawannya oke kita kemarin habis gagal total di round 4. Lawan aja tim-tim ASEAN atau yang penting ada aja karena kita untuk menjaga poin kita aja untuk nggak disalib setidaknya oleh tim-tim yang di bawah kita. Betul. Bahkan gue ngerinya Malaysia kan selalu sekarang ngambilnya tim-tim yang di bawah dia yang mereka secara kalkulasi Lu bisa ada apa sih sama Malaysia nih gitu jadi. Iya. Karena tipis kan di FIFA ranking Malaysia sama Iya, Indonesia tuh tipis tipis. banget dan ada kompetisi tersendiri di antara kedua negara ini. Kayaknya Mariana Utara sama Guam kayak nganggur deh. Bisa diajak. Beb, ya. Bisa bang. Enggak, nih ya, ini apa sekedar saran aja nih. Kalau Iya. yang biasa kelanggan kita Burundi. Enggak, tapi Cuman biasanya Kurasau. Itu tanding sekali Enggak, 2 kali. sebenarnya itu jauh Jer. Hah? Mahal pasti. Jauh. Oh, Mereka iya. pasti Enggak, nggak maksudnya mau. gitu kan. Dulu kita pernah lawan yang sama 2 kali. Iya. Itu aja aneh menurut gua. U23 nya lawan Mali lagi. Iya. Dijadiin 2 kali lawan sekarang. Mali. Iya. Balik kayak. jadi Makanya. menurut gue Maldini, sebenarnya hah? bukan cuman Ini apaan? buat perkara peringkat FIFA aja, tapi gini menurut gue kita baru aja gagal. Yes. Kita baru aja gagal dan kita memecat seluruh staf pelatih ya beserta kepala pelatihnya. Di situ kan berarti harusnya ada evaluasi bukan cuma dari jajaran manajemen tapi juga dari permainan gitu ya. At this point gitu ya kalau gua berada dalam situasi manajemen, oke ini adalah kesempatan kita untuk uji coba tanpa ada tujuan yang mana kita bisa menilai segala sesuatunya dengan lebih jujur gitu loh. Objektif. Iya, karena kalau misalkan kemarin gitu katakanlah kita main internasional terus kemudian tujuannya adalah lolos Piala Dunia, berarti kan ada kemungkinan kita main lebih pragmatis, ya enggak? Yes. Yang penting hasil gitu. Nggak penting lah main gimana gua yang penting hasil. Nah, ini kita udah nggak ada tujuan, kita bisa fokus lagi ke permainan gitu loh. Yep. Kita lebih fokus permainan dan dengan kita memanfaatkan jadwal internasional ini gitu ya, kita bisa lihat, oke, dengan apa yang salah kemarin, coba kita lihat udah sejauh mana kita bisa memperbaiki itu atau di mana kita berdiri gitu ya ketika tidak ada tujuan untuk ke Piala Dunia gitu loh. Itu kan bakal bisa jadi data yang diambil dan berguna gitu loh untuk gimana kita ngelangkah ke depannya atau gimana kita mencari pelatih berikutnya. Berarti caretaker aja dulu. Ya nggak apa-apa. Bahkan Alexander Zuers yang Dirtek itu bisa ngambil alih Sebenarnya kalau mau. bisa. Tapi sebenarnya pilihannya Atau Nova Arianto yang caretakernya Iya, siapa yang bisa. yang ideal anggaplah misalnya Itu ada udah disebut tadi. Nova Arianto. Nova Nova atau Zuhair. Zuhair jadi pelatih. U22 ada Indra Safri. Indra Makanya yang Safri, terdekat Bisa. kan bisa Iya. Indra Safri karena Gua- dia U22. Gue liat storynya Alexander Zuers barusan sebelum rekaman dia lagi sama Nova Arianto. Lagi di Indonesia Iya. bukan di Arab Saudi. Bisa bukan di banget Qatar. itu Zuez. Karena dia kan mimpin ini ya departemen teknik ya. Iya. Teknik juga maksudnya dia tetap ada ya maksudnya bukan kan ada Iya. coaching staff, Betul. coaching staff yang udah enggak. Dan ya menurut kan? gue dengan Sekarang dia masih. betul dan dengan kita punya direktur teknik gitu kan berarti kan ada pemantau. Ada pemantau timnas ini dan mereka ini pasti kerjanya kan mengumpulkan data bagaimana tim ini bermain bla 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 segala macam gitu. Ya ini kesempatannya untuk collect data lagi gitu loh. Gimana pemain menyikapi ketika mereka sudah gagal ke Piala Dunia main tanpa ada goals Target. besar gitu ya. Target besar. Gimana mental mereka misalnya itu kan bisa jadi catatan juga gitu loh. Iya. Jadi gua sih kalau misalkan berada di dalam manajemen gua akan coba push ini main aja gitu. Iya. Kita Lu juga bisa collect data dari situ. Mikir sama gitu. Sama. Dengan caretaker jalan dengan tadi Sama opsi-opsi caretaker itu. even itu Nova Arianto apapun Indra dengan Safri. Indra Safri pun menurut gue nggak masalah. Bahkan Indonesia U22 aja bisa main 2 kali. Artinya kenapa timnas senior nggak main dan kalaupun yang nggak dipanggil adalah pemain-pemain, misal pemain-pemain yang main di Eropa nggak dipanggil gitu, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Pakai pemain dari Super League, Iya. karena buat persiapan Asian Championship Betul. juga bisa nyoba semua national pool yang ada. Dan kita bisa nyoba beragam misalkan
tactics untuk 2 game. Yang pertama kita pakai tacticsnya mungkin yang lebih proaktif kayak zamannya Kluivert. Yes. Apakah pemain kita udah beneran siap gitu untuk menjalankan itu? Di laga lain pakai yang lain gitu loh. Ya banyak kan. Kita kan udah nggak ini, udah tulus lah. Udah nggak ada target. Iya, nggak ada target gitu. Yang menariknya sebenarnya di zamannya Kluivert selama 10 bulan Kluivert itu cuma melakukan uji coba buat timnas Indonesia 2 kali doang ya berarti. Iya. Lawan Lebanon dan Tapi lawan Taipei. karena kan tidak ada waktunya juga gitu ya. Nah itu Memang justru pepet, iya. ini kan adalah window-nya. Makanya Iya, itu ya. kesempatan Maksudnya besar ya. kalau ngomong gak ada waktu, ini waktunya. Iya. Tapi ya gue gak tahu ya, bisa jadi juga memang karena maksudnya tanpa tekanan nih main juga nothing tulus juga. Malah membuat misal lebih lepas juga, misal lu gak manggil Eropa jadinya full yang main di Super League misalnya. Iya. Terus hasilnya positif, mungkin ini disinyalir bisa bikin kondisinya jadi kurang kondusif ya gak sih? Mungkin aja kayak gitu. Enggak juga. Enggak juga. Enggak mungkin Good kekhawatiran problem, enggak good masa gue problem. jadi coba dari misalnya dari federasi atau apa untuk mentiadakan ini pasti kan ada alasan kuat dong. Gak mungkin cuma karena pelatih orang cuma tunjuk caretaker. Enggak, menurut gue itu ketakutan yang tidak beralasan karena kalau misalkan pemain yang dipanggil bagus berarti opsi lo makin banyak dong. Ya timnas kan kayak begitu. Iya. Dimanapun Ya Jepang maksudnya dinamika tim nasional yang suka dibahas dinamika tim nasional akan semakin Baik. gitu. Gue kayak Nggak, maksudnya Jens Audero mungkin. nggak bakal. Maksudnya mungkin gitu nggak alasannya? Kayak ada kekhawatiran gue nggak tahu ya. untuk itu Ya terjadi. gue nggak mau berasumsi itu, tapi kalau misalkan ingin bener gitu ya, dinamika tim nasional ya tentu saja talent poolnya semakin kaya tuh semakin bagus. Enggak kayak Itu good problem ya? Iya, maksudnya kayak Jepang itu kan yang main di J-League gitu, Iya. sebagus apapun buat nembus timnas Jepang tuh susah gitu. Sulit banget. Gak usah starting deh ya. Iya. Masuk 2-3 aja. aja susah. Karena isinya tuh udah yang di luar ya ada lah yang dari J-League tuh ada. Kemarin pas baru gue lihat ketika Jepang menang lawan Indonesia aja tuh. Ada Yang 6-0. pemain, yang 6-0 itu ada 3 sampai 4 pemain J-League yang Karena kan dicoba. diistirahatin. Karena Iya. diistirahatin. Iya. Tetep bantai. Tetap ngebantai. Kan jagoan gue tuh si Yuma Suzuki tuh kurang Tringgina apa dikasih main terus musim ini bagus. Enggak dipanggil enggak. Gak dilirik juga. Enggak. Pemain Leeds gue aja nggak dimainin. Aotanaka. Oh, Ya, tapi kan Tanaka. masuk kan. Tapi masuk. Kan tenis tuh AO kan. Iya, Australian Open. Tapi gue sepakat sih, mendingan national pool tuh lebih kaya biar jadi good problem aja. Iya. Jadi lebih baik pelatih pusing banyak pemain daripada pusing gak ada pemain. Benar. Gue juga kalau jadi kiper timnas yang bukan naturalisasi bilang Ini saatnya. gue pengen main Gue nih. iya gitu. kayak Nando, kayak Nadeo kan Lagi itu bagus ya. Dua kiper itu lagi bagusnya Lagi di Super bagus, League. di Super Apalagi Nadeo baru 4 kali kebobolan dalam 10 pertandingan sama Borneo. Ini Gila. harusnya gue sih yang main kayak gue pengen main. Jangan jadi bawahannya Martin Pas ataupun Meskipun Emil. mereka bagus ya Martin Ya, Pas sama itu Emil. Bagus bagus. juga. Cuma maksudnya tadi mumpung ada window-nya Iya. dimaksimalkan juga untuk siapa tahu memang kita juga bisa ngetes kedalaman squad kita. Gue tahu kenapa nggak dimanfaatin. Karena PSSI pakai Mac nggak pakai Windows. Alah. Oke, lanjutnya ada beberapa gosip pelatih timnas berikutnya. Ada isu ini sebelum gue sebut nama ini, gue isu yang di Twitter dulu ya, Iya. di X ya. Itu Timur Kapadze. Iya. Adams. Adams ya Timur, lagunya Timur. The Adams ya Kan Genji gua taunya nggak relate. Gue taunya konservatif. Nah, Jam 9. Jam 9 ntar pulang Gue dia. berwisata gue. Tahun kita. Oke. Selain Timur Kapadze ada juga isu soal Kalau pelatih Benny. RI. Wow. Tapi Republik Irlandia ya. Iya. Gue pakai nih. Ini karena itu. Dex, tapi kan dia Islandia. Islandia, dia. Heimir Hallgrímsson. Ini Iya. sangat Dex sekali ya. Hal Grinson, Iya. dia kan? Dia dokter pelatih gigi. Gilby. Dia dokter gigi dia. Emang iya? Sampingnya Dia apa satu lagi ya? Gue lupa dah pokoknya. Dokter gigi. Nah, kalau nggak Pelatih salah, bola. kalau nggak salah. Iya, kan banyak kalau di Islandia 2 pekerjaan. Cuman si Karena Hallgrímsson orangnya dikit. Orangnya dikit. Akhirnya lu harus punya double job. Harus. harus punya Bukan double harus job. karena butuh duit Kayak Ya, ya. kecuali orangnya banyak. Kalau negara orangnya banyak masa double job. Ada dong. Iya, makanya harusnya enggak dong, bagi-bagi. Iya enggak? Bener enggak? Enggak, gue paham. Bener enggak? Enggak Kan gini. semua untuk masing-masing rezeki. Masa triple Ini job? tolong dipotong ya. Iya. Lu masa lu Dex? Gue bingung deh, ini Jadi- mau jadi mau best fit. ini mau kemana ya? Jangan-jangan mau ke Menpora. Enggak gini. Tapi JR gue paham Situ JR. gila Enggak, serem. Enggak, Enggak, tapi itu gini. masa lu, gua. Kita double job Gue triple. Kita Dex. Tuh. Gue Iya. triple job. Tapi ya. Terlalu ini gitu langsung, aduh. Indis ekonomi. Indis ekonomi. Aduh, bahasa X banget sih. Wajar. Wajar. Gua host padel. Maksudnya, ya udah sambil ya gak? Nih gue masuk lagi ya. Gua kemana? Parah nih Dia. orang. Gue masuk lagi ya. Boleh nggak di-beep Hallgrímsson tadi. Mau kemana? Bacot. Balik lagi. Enggak, maksudnya orang mau ke jurang, ayo ikut Ayo sini jurang, ayo. Tahu nggak? Gue habis nolak job yang berbahaya.
Wah, udah mau triple job loh. Ditarik sama dia, gila nih orang. Dimasukin ke jurang. Iya, buat apa? Ibaratnya gua nolak nih ya, job? ibaratnya nih ya. Yang bakal rame dan viral itu kayaknya acara. dia kan pernah nggak dapet visa ya. Itu. Itu. Jangan sampai visa tinggal lu di sini nggak bisa. Kabur gua ke Australia. Udah balik. Pada timnas, gosip Jadi pada mau bahas Hal nggak? Grimson itu lagi di ujung tanduk karena dia itu mau dipecat bulan Desember katanya sama Irlandia. Lah kok bisa tahu gitu? Karena Kok tahu kapan dipecat? ditargetin untuk lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia. Yang mana nilainya masih 4 di grup itu. Butuh 2 kali menang. 2 pertandingan lawan Portugal sama lawan Hungaria. Susah. Di tengah ya masyarakat Indonesia yang sangat kritis terutama fans bola. Iya. Yang bisa tahu ya gosip artis dari Pinterest. Itu gila loh menurut gua. Bangsat. Itu gokil. Gila. Netizen Indonesia gokil menurut gua. Dream House apa? Dream House apa? Lupa Future gua. House. Future House. Iya, temen, jujur sama temen. Ya udah. Ya aneh kan. Ya itu gak apa-apa, itu urusan orang ya. Kan bisa aja dong, ya kan. Maksudnya Robin sama Ted juga di How I Met kan. Kalau lu belum nikah umur 40 kita Tapi- bareng bisa aja. Jangan lupa teman kita juga ada tuh. Yang temennya lagi scrolling Instagram istri diliatin sama dia. Itu aneh menurut Cantik gua. tuh. Aneh. Cantik tuh gitu. Maksud gua Istri aneh. orang. Itu. Siapa sih Niki gue agak aduh emosi nakal gitu mah. Parah istri orang. Terus Istri dia cantikan. orang. Ya, Tapi nggak setuju kan? Enggak masuk gua, enggak perlu. Nggak perlu. ngintip. Kan gue mau muji. Oke ini terlalu Yaudah. lebar, kita balik ya. Nah tapi tadi gue bilang dengan maksudnya kritisnya netizen Indonesia, fans bola juga segala macam. Ini kan juga akan membuat kita sangat aware atau memantau CV pelatih tersebut. Oh pasti. Iya dong. Pasti Kalau tadi dong. dia bilang misalnya ini pelatih bakal gagal, udah tahu kapan dipecatnya karena kayaknya nggak lulus. Ya kenapa kita harus sama dia? Nanti bagus. Gue juga Gitu loh gue juga maksudnya. nggak tahu kenapa dia digosipin. Iya nggak sih, Pip? Nggak, tapi kan kalau ngelihat siapa gue Hal Grimson. Hemir Hallgrimsson. Hal Grimson ini kan pernah dapat honeymoon seasonnya ketika bersama Islandia Iceland. di Euro Bener. 2016 dan Piala Piala Dunia Dunia 18. Ya mungkin berarti artinya apa? Artinya Hal Grimson pernah membawa satu tim bermain di Piala Dunia. Sama halnya ketika kita merekrut STY. Punya pelatih yang pernah ngebawa suatu negara atau tim ke Piala Dunia ini menurut gue punya catatan emas, catatan yang bagus. Ini mungkin yang coba diadopsi sama manajemen timnas saat ini untuk kenapa mengambil Hal Grimson ataupun Timur Kapadze. Timur Kapadze kan juga meloloskan Uzbekistan walaupun di Zulfiqar. pertandingan Iya, iya. terakhirnya diganti Oleh Salenko kalau tidak salah. Atau Sreko Katanek. Alexander Antar Sreko cetak 5 Katanek. gol. Kalau Cannavaro Kata tuh Nets. gantiin siapa? Nggak, Jordan ya? Dia akhirnya dia headnya. jadi headnya. Timur kan si ini kan apa asisten ya? Asisten, tapi Asisten. Timur akhirnya mengunduh Srečko Katanek. kalau nggak salah antara Itu pelatih Slovenia loh itu. Iya, Iya, 2002. Di Euro 2000 ya, 2002 Iya, juga. maksud gue ya udah mungkin karena punya CV yang cukup mentereng bersama Islandia itu menjadi salah satu nilai plus juga akhirnya keluar nama Timur Kapadze yang kemarin udah foto sama sama siapa ya? Exco ya jatuhnya ya. Sebenarnya sih gue Karena pasti di compare lah, Iya, ya nggak sih? iya. Compare sama Patrick enggak sih? Compare sama STY pastilah yang gitu. kemungkinan. Maksudnya kalau ini sampai gagal, lu bayangkan nih, Hemir Hallgrimsson kalau jadi pelatih timnas Indonesia dan gagal, media langsung lah ke Pribenson. Nah, udah siap dia. Tegal itu. Timur Gagal Kapadze maning, juga gagal ada tuh. maning son. Apa tuh, Nah, betul-betul. Timur Kapadze kalau kalah aja. Kalah kalah C. J. Iya. Kapadze. Bisa. Itu Hal Grimson yang ke Indonesia waktu Islandia lawan Indonesia. Yang kan? 4-1. Ah, Oh. Dia itu pelatihnya. Cuman ini dari orang dalam ya. Gue karena punya ininya. Jadi Si paling ini A1. gosip-gosip. Satu. Gosip- Bikin YouTube deh lu. gosip- Kalau gosip. A1 gitu. Oh bisa, ini YouTube. Enggak, ini bikin YouTube. Iya. Lu kalau Jadi- nggak senggol, orang juga santai. Kalau lu senggol, emang siapa ya? Gitu. Biasa aja, Pip. Ini tuh terlalu jurang nih teman-teman gue ini. Yang ini line up ini nih. Line up jurang memang. Lu biasa aja, biasa. Ini infonya gue sampaikan dulu ya. Infonya gue sampaikan. Jadi segala gosip yang kita terima sekarang tuh sebenarnya gosip doang. Jadi yang bakal final say-nya tuh kata orang PSSI yang gue hubungi adalah si Dirtek kita Alexander Zuyers. bagus lah. Dia yang akan mimpin Departemen Teknik Timnas, Development, Grassroots, dan dia akan interview sampai milih jajaran pelatihnya. Bagus, Dia bagus. pilih. Cuman salah satu syarat yang dia pengenin adalah, bukan syarat sih, yang dia pengen pelatih Timnas Indonesia itu adalah yang mengerti karakter bangsa Indonesia. Ya. Karakter bangsa tercermin di sepak bola. Itu yang gue belum tahu maksudnya Tercermin. Iya. Karakter bangsa tercermin. apa. Karena waktu Apa karakter bangsa kita? Itu pertanyaan yang dulu kan. instan sebenarnya. Hah? Yang instan sebenarnya. Yang Makanya instan? itu Carlo yang Ancelotti. sempet Penuh gua semangat, challenge penuh gitu. semangat bangsa kita mah, penuh Penuh semangat. semangat. Penuh semangat. Sergio sama Kosmi. ini, sama ini kerja sama apa? Ya, Apa? ya mau nggak mau. Apa namanya? Kerja sama Kolektif. tuh Kolektivitas. apa namanya? Kerja bakti. Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong.
Gotong royong. Gotong royong tuh karakter bangsa sebenarnya. Kebersamaan. Wah, gue cocok Gennaro Gattuso. Enggak, ya. Boleh itu gotong royong dia. Dia sama Sidorf. Tapi gini, Cuman Asisten. gue mau nanya, seberapa besar itu berpengaruh ketika banyak banget pemain di tim nasional kita itu lahir dari kultur berbeda? Iya, nah itu yang itu. gua challenge juga kan. Soalnya kalau gua lihat rekam jejaknya Zuers waktu Yordania ya sebelum ini. Jordan. Dia itu dia kan orang Belanda, dia nggak pelatih Belanda. Dia emang pengen karakter bangsanya Yordania tercermin juga di situ. Makanya dia akhirnya yang sukses tuh sama orang Maroko, gue lupa dua orang namanya Iya, gue lupa. Sofian. Iya. Amrabat. Sofia. Dan gue ingat, aduh, ke situ lagi Habib. Maroko kan juga ini ya banyak yang pemainnya juga diaspora ya. Diaspora. Maksudnya diaspora itu mereka lahirnya tuh bukan di Maroko. Kayak Mazraoui itu kan di Belanda. Tapi Walid gitu. Regragui itu Prancis Maroko gitu masih- ya. Siapa? Yang Walid Regragui itu? Tergue nggak tahu. Dia kan di ini kan banyak mainnya di Likwang. Dia maksudnya ini Sama- kan, dia bawa Maroko 4 besar. Iya. Maksudnya dan bagus juga gitu kan. Walid Regragui. Wah itu aja tuh gitu. Enggak Ya, maksudnya. cuman gue kalau lihat mana nih? siapa yang Maroko. cocok karakter bangsa. Tapi ya? lahir di Prancis. Tapi kan kalau Maroko Iya. bahasanya kan agak-agak mirip sama Jordan. Iya. Iya, Karena cuman dia kan Liga Arab. si siapa namanya Zuers. Vino kan bilang bahwa mereka bahasanya tuh Maroko tuh bahasa Tiga. dari lahirnya beda, iya. Beda, Yang tiga timnas mereka. kemarin itu iya. Iya, mereka pakai bahasa Arab sama bahasa Prancis. Mm-mm. Jadi dua bahasa beda. Dua bahasa beda. Tapi gini loh, ini kalau Alexander Zuers ini ngomong dia pengen karakter bangsa tercermin di sepak bola. Ini kan gue nggak tahu nih apakah ini sinyal ataukah ini sebenarnya ntar arah-arahnya bisa di ini kayak pelatihnya selalu Indonesia aja. Bisa jadi. Bisa Gitu. jadi. Nggak Tapi menutup gimana kemungkinan. apakah masih open ya? Maksudnya Gue dengan dapat pernyataan ini gue nggak kebayang sih sejujurnya sih. siapa Karakter. gitu? Iya, Atau mungkin nggak dia gitu? Sebenarnya ini adalah spill tipis banget tentang clue. Tapi Siapa kalau misalnya gitu, pelatih misal. dari Indonesia, lihat aja di Super League saat ini 17 dari 18 tim pakai itu pelatih bisa. asing. Iya. Tapi Masa pelatih Henry Susilo? Tapi pelatih asing di Super League, Jangan yang dia. Jangan yang dia. Iya kan kita breakdown. tapi pelatih asing di Super League tuh bisa menyesuaikan sama karakter bangsa tuh gue. Nova, Kayak Indra Bojan Syafri. Hodak. Bojan Hodak bisa. Terus Terus biasanya juga yang- yang menurut gue yang bisa banget. PSM siapa? Ini Van Gastel, Van Gastel. asistennya Van Bronckhorst. Itu menurut gue boleh tuh Van Wah, Gastel. Boyan Hodak asik sih ya sebenarnya. Tapi kan Boyan Hodak itu kan tipe orang yang approach-nya itu pendekatan tiap hari. Sedangkan pelatih Oh timnas nggak iya, setiap iya, hari. iya. Boyan Hodak tuh beda. Dia spesialis pelatih klub. Menurut gue dia akan lebih bagus di klub. Atau ada nih Robert Rene Alberts yang lagi nganggur. Iya. Ya, Sebenarnya sih Waduh. menurut gua kalau mau Waduh. kalau Manggil mau dong. Aduh. kalau mau lebih pragmatis sedikit sebenarnya beneran pakai hitam putih aja sih kan kalau menurut gua karakter Maksudnya? bangsa tuh kan Maksudnya? kualitatif ya. Iya. Ya. Butuh Iya, penelitian ya, sosiologis, antropologis gitu kan. Ya beneran cari yang selling ideas gitu, selling ideas about gimana sebuah tim harusnya bermain dengan mempertimbangkan plus minus yang ada di tim nasional Indonesia beserta talent poolnya. Oke, anggap idenya bagus. Ya dia menjual, dia menawarkan filosofi Betul. bermain apa segala macam gitu ya. Maksudnya ada clear nih. Dia clear, the idea is clear gitu kan. Dulu kayak gue inget misalnya Amorim gitu kan. Ya nggak apa-apa kita suffer tapi idenya clear. Dan sekarang mulai pelan-pelan mempengaruhi misalnya squad selection, pembelian, mempengaruhi cara bermain gitu kan. Maksudnya kita melihat itulah paling nggak Betul. udah mulai ada. Nah, anggap ada idenya. Tapi Pemainnya ada nggak misalnya ya enggak. Dia misalnya soal komunikasi menjadi isu, soal Iya, ya banyak hal itu kan bukan cuma itu Betul. doang kan. Mungkin ide juga dimiliki Betul, tapi betul. kalau tadi gue bilang misalnya kita kaitan dinamika tim nasional, ada isu komunikasi, ada isu banyak hal dengan pemain Nah, apa segala gitu. Ini menarik. Jadi sebenarnya di tiap ketika kita ngelihat sebuah tim memilih seorang pelatih, ini klub ya, klub milih pelatih, itu memang kandidatnya tuh bukan cuma satu. Dan yang dilihat bukan Iya, cuma iya, selling benar. di ideas. Kemarin tuh gue baca di Atletik, Amorim juga di Ketiga ya? ketiga. Jadi Opsi ketiga. Jadi setelah Thomas Tuchel terus kedua siapa? Karena dua-duanya ini belum mau komit ke level klub kalau nggak Oh, salah. Tuchel timnas akhirnya diambil Iya, timnas Inggris ya. gitu. Dia belum siap lah Tuchel waktu itu buat ke level klub gitu. Akhirnya gue sorry ya, walaupun sama-sama oke nih gitu. Satu lagi De Zerbi. Oh iya, De Zerbi. Roberto De Zerbi itu nggak cocok di harga. Nggak defense tuh main. Mainnya rock and roll Iya. football tuh Jadi- MU. top score tim Maguire. Jadi gitu. si De Zerbi itu kalau nggak salah minta gede, nggak cocok harganya sama Man United. Akhirnya dia ke Marseille. Marseille.
tapi gajinya sama yang ditawarin sama Man United. Oh, tapi Itu agak pressure-nya lucu. nggak segede itu. Iya. Jadi sebenarnya Tapi dia ya, ketemu Greenwood kan di Marseille. masih ya, tapi Berantem sama Rabiot kan. enggak, tapi yang pengen gue tekankan adalah di antara pemilihan pelatih itu bukan cuma ide taktik tapi juga bagaimana mereka berkomunikasi. Ya. Ya itu, Menyampaikan ya itu. idenya, Komunikasi terus isu. komunikasi ke pemain gimana. Jadi dilihat juga apakah dia punya karisma apa enggak, gitu-gitu. Jadi gue pikir tadi kita bahas bahwa ide itu baru cuma 1 poin doang menurut gue. Yang poin keduanya adalah bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana dia approach pemain segala macam, itu juga harusnya masuk hitungan. Kalau gitu. misalnya bicara komunikasi nggak jauh-jauh dari pemain pelatih asal Belanda. negeri kincir angin dong Iya. berarti. Belanda. Belanda Iya. gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa lah, itu Nggak kan apa-apa. gaya gua. Jangan dikomentarin lah. Menurut gue sih asal beneran kayak misalkan yang menurut gue sayangkan adalah kita tahu Sinteyong adalah sosok yang sangat Religius. populer ya, Oh, populis. populer. Populis lah dia di kalangan masyarakat Indonesia. Cuman kalau secara objektif kan dia juga punya plus minus, Pasti. dan secara taktikal dia juga punya plus minusnya. Makanya ketika dia dipecat, oke fine. Konsekuensinya adalah kita mencari pelatih yang secara taktikal harusnya naik Upgrade, dong, yes, gitu, upgrade gitu. Tapi ternyata Patrick Kluivert tidak begitu. Berarti harusnya menuruti logika ini gitu kan ya, pelatih selanjutnya adalah yang bisa jadi upgrade dari STY dan Patrick Kluivert gitu. Kluivert tuh yang dipuji sebenarnya komunikasi ya. Iya. Oh ya karena satu bahasa ini Iya. dengan beberapa pemain Belanda, Jadi turunan Belanda. kombinasinya nih. Ya. Nah berarti Kombinasi- kalau kayak gitu tadi Alabi bilang soal pelatih Belanda misalnya. Iya. Ya udah pelatih Belanda tapi yang punya pengalaman lebih dari Patrick Kluivert gitu bisa dong. Bisa dan karismatik dihargain. Nah Ya, tapi dari Siapa yang Ten Hag? beredar Hmm. itu ada nggak nama Belanda, pelatih Belanda yang belum keluar. available? Belum keluar. Karena isunya kan Frank Bronckhorst lah atau siapa. Dia kalau bilang Ten Hag dia tuh nggak bisa punya ide yang Masa clear dia. beneran sih Tana? Enggak lah. Pelatih Indonesia? Tapi kalau gua menarik sih kalau lihat Ten Hag itu kan terakhir di Leverkusen kan yang bikin dia Hancur. jadi downfallnya dia kan dia tidak bisa komunikasi jelek Iya. sama pemain sama manajemen. iya kalau gua lihat sih kalau bicara komunikasi juga dengan cara bermain, karisma juga ada. Mungkin harganya cukup affordable. Ya pelatih PSIM Jan Paul van Gastel Van karena Gastel. pernah menjadi asistennya Giovanni van Bronckhorst Dan tahu Indonesia. dan tahu Indonesia Iya, sekarang. makanya gue bilang maksudnya kalau kayak tadi ya soal isu siapa Timur Kapadze, iya. isu si Helgrinsson. Helgrinsson tadi gitu. Ini kan udah clear bahasa bisa jadi masalah nih. Bisa. Ya udah kalau emang ternyata Kluivert udah bagus komunikasinya, misalnya menurut ini dirasa ya udah misalnya anggap Belanda. Yep. Tapi yang mana siapa gitu yang Lebih mungkin up- CV-nya lebih- lebih bagus, iya, tapi lebih upgrade. harganya juga bisa bersahabat mungkin atau Iya. segala. Cuma mengerucut gitu loh. Itu kan juga menggambarkan ini ya, maksudnya proses pencariannya kan. Iya. Karena kalau enggak kan liar banget gitu. Maksudnya karakter bangsa yang kayak gimana. Makanya tadi gue bilang apakah ini sebenarnya spill karakter itu berarti yang familiar sama tim yang kita punya atau enggak. Kayak gitu loh maksud Iya, gue. iya, iya. Apakah itu berarti pelatih dari Indonesia atau pelatih dari Belanda maksud gue gitu. Iya kan? Kalau gua gua sih sih, pengennya sih Karena gue pelatih belum yang dengar tuh isu-isu yang Iya, iya, Belanda Iya, Indonesia. emang harus ada beberapa type yang harus di checklist ya. Dan gue menarik sih kalau gue lihat, kalau gue pribadi, gue pengennya pelatih asal Belanda tapi yang punya pengetahuan tentang sepak bola Indonesia. Gitu. Karena kalau bicara ntar ngelatih Dan James, ngelatih Jay Idris, kayaknya nggak ada masalah. Iya. Iya. Tapi mereka yang agak problem, ntar misalnya ada Ricky Kambua yang masuk, ada Rizky Ridho, pelatih yang tahu pemain-pemain itu kan berarti yang sekarang latih tim di Super League. Nah, coba deh ya, lu pendengar box to box, penonton, tulis coba kalau menurut lu siapa nih? Coba yang Belanda tapi mungkin juga gitu misalnya atau siapapun lah yang menurut lu logis karena tadi Timur Kapadze dan Helgrinsson nih rada makin jauh nih Jauh. sebenarnya dari apa yang Menurut ada gua gitu. jauh Gue sih, bingung Pak. juga isunya dimulai di mana gitu kan. Kalau emang masalah komunikasi yang pengen kita benerin gitu. Iya. Kita juga mau update soal Kanjuruhan. Sebenarnya nggak ada update yang signifikan sih, cuma ada satu berita yang menyinggung Kanjuruhan itu laga Arema Persija kemarin catatkan 10.774 penonton yang jadi rekor baru di Kanjuruhan meski berakhir ricuh di bench. New Kanjuruhan ya. New Kanjuruhan. Ya. Pukul-pukulan, Ah. ada air mineral masuk juga. Iya. Itu sebenarnya menariknya adalah karena sama-sama banyak pemain yang bisa satu bahasa ibu, bahasa Portugis. Tugas ya. Ah. Berhasil ya pengen berhasil. Iya, ya. dua-duanya pemain asingnya kebanyakan dari Brazil. Jadi ketika ada yang trust talk udah paham semua. Aduh. Ditambah translatornya juga. Persija itu cukup ini membara tuh si Botak, panggilannya Botak. Siapa? Dia bahasa Portugis sama bahasa Indonesia lancar banget. Jadi pasti dia kepancing Dua lihat. Persija nih dua nih. Jadi nggak bisa ya kayak siapa Cavani ya yang Negrito
salah bahasa gitu. Udah salah Maksudnya bahasa, itu kan udah- kayak bro kan Iya, gitu, tapi nih. dikira rasis. Rasis. Gak bisa alasan gitu tuh. Nggak bisa. Karena saling ngerti. Iya, ditambah kan emang sebelum kejadian ada tackle dari Paulinho yang pernah Paulinho, mencederai oleh Romani. Waduh. Sebenarnya tackle-nya nggak berbahaya banget, cuma isengnya itu ya. Timingnya. Kayak bolanya udah keluar kan. Kalau bolanya udah Ah, nggak ada. udah ada. Iseng aja dia Iseng ngehantam aja. Alano. Ngehantam. Tackle-nya bebas tuh ya. Bebas. Itu masuk. Masuk Tebas. Ya itu ya, jadi update dari Kanjuruhan dan ya boleh tulis di kolom komentar tadi misalnya siapa kalau kira-kira pelatih yang cocok gitu kita kalahkan komen-komen judul itu. Oke, kita ketemu lagi nanti. Dadah.